Ada senyum yang terukir lagi di bibir Leo. Frisia jadi salah fokus. Baru pertama melihat lelaki punya bibir semerah itu. Alami, sadar kalau dengar dari cerita Leo bahwa lelaki itu bukan perokok atau pemabuk, lelaki baik-baik yang untungnya memilih dirinya. Tangan Frisia lalu terangkat, terulur mengalung pada leher Leo. Lelaki itu masih menatapnya sangat menawan. Menyadari kalau lelaki baik-baik dengan paras yang penuh pesona itu adalah kekasihnya, membuat euforia Frisia jadi melanglang buana. Ia tidak mau menyia-nyiakan Leo. Maka Frisia kembali mendekat. Belum cukup dengan ciuman Leo yang cukup singkat. Ia mulai lagi ciumannya. Pelan atau cepat, bibir Leo selalu melenakannya. Tidak butuh waktu lama juga, Frisia merasa disambut dengan senang hati. Sayangnya, Leo tidak pernah merasa cukup. Setelah lama saling mencumbu satu sama lain, Leo turunkan kecupannya ke dagu Frisia. Udah, nafas Frisia tersedat. Menghadapi ciuman Leo yang tidak main-main. Ia yang salah memulai lagi. Tidak lagi-lagi jadi yang memulai. Janjinya. Belum, geram Leo. Ia gigit dagu Frisia. Belum sayang. Ia larikan kecupannya sampai ceruk leher. Baru tersadar akan mengisapnya, namun urung. Kesadarannya masih menguasai, tapi ia tidak mau berhenti. Diturunkan pelan, lengan ke meja Frisia hingga bahu kirinya terpampang. Cepat bibirnya hinggap di sana, memberi kecup sekaligus bekas kemerahan yang tertinggal. Frisia baru tersadar saat sebuah suara keluar dari mulutnya. Ia mendongakkan kepala dengan gelanyar aneh yang mulai merayap. Ia biarkan sebentar Leo menikmati bahu sampai leher. Kepalanya mendadak pening dan ia masih sanggup terpekik saat Leo menarik kepalanya mendekat. Leo kembali ke bibir Frisia. Tangannya menarik kedua pinggang Frisia makin maju, membuat Frisia harus melingkarkan kaki di pinggangnya. Mau bagaimana lagi? Frisia akan jatuh kalau tidak begitu. Tubuhnya tidak sepenuhnya berada di atas meja karena Leo telah menariknya. Keluh Frisia mulai tidak karuan. Walau kini mereka berciuman di bibir, tapi rasanya memabukkan dan ia takut. Aku mau bicara. Leo menjauhkan wajah. Tatapnya seperti hilang arah. Tapi ia masih sadar. Separuh ingin berlanjut, separuh ingin berhenti. Aku mau bicara. Leo menurunkan Frisia. Ia perhatikan sebentar Frisia yang sempat limbung sebelum merapikan pakaian. Bicara apa? Tanya Leo. Lebih dulu bisa menguasai diri. Frisia awalnya menghindari tatapan. Terlihat malu, tapi lalu kembali menatap Leo. Venita sama Ratu mau bicara sama kamu. Leo membelalak. Semua euforia ciuman tadi seakan lenyap mendengar nama itu disebut. Apa Frisia tidak memikirkan perasaannya dengan mengucapkan itu setelah percumbuan mereka tadi? Kamu ada di pihak mereka? Tanya Leo tajam. Frisia menggeleng. Bukan, aku cuma... Kamu lebih mikirin mereka? Enggak, demi kamu. Leo tertawa pelan. Ia mengacak rambutnya dengan gusar. Demi aku katamu? Tanyanya tak habis pikir. Kamu bilang aku gak boleh terlalu baik sama orang yang udah hancurin aku. Dan aku pikir ucapan kamu memang benar. Makanya aku tuntut balik dia. Sekarang kamu suruh aku dengerin mereka yang ngemis maaf. Frisia tahu Leo tersakiti karena ucapannya. Walau begitu, tidak sedikit pun Leo mengatakannya dengan nada tinggi, justru datar. Cukup dengerin apa yang mereka tawarkan buat permintaan maaf, usul Frisia. Kalau itu gak sebanding, keputusan buat nuntut dia ada di kamu.
Aku cuma kasih saran. Leo terdiam. Ia duduk di kursi kerja. Nafasnya memburu hebat. Selalu penuh emosi kalau mendengar nama itu disebut. Ia bahkan tidak lagi sudi menatap wajah Venita sekalipun. Tapi kalau kamu nggak mau, aku nggak maksa, ujar Frisya sambil tersenyum. Lembut, suara Frisya yang baru pertama kali Leo dengar membuatnya tergugah. Ia percaya usul Frisya tidak selamanya salah. Entah apa yang akan Venita tawarkan demi sebuah maaf. Kapan? Tanya Leo akhirnya. Sekarang. Sekarang? Leo terkejut. Frisya mengangguk. Enggak di sini. Kalau kamu nggak mau. Enggak. Jelas saja Leo menolak. Tidak sudi juga ruangannya dimasuki Venita. Frisya bersandar di meja dan mengeluarkan ponsel. Aku kabarin mereka dulu. Di resto aja ya. Kamu ikut? Frisya tersenyum. Cukup kamu yang selesaikan masalah sama mereka. Kamu ikut? Kali ini bukan pertanyaan, tapi suruhan. Frisya tidak menolak. Akhirnya mengangguk. Ditempelkan ponsel ke telinga, ia lalu berkata, di resto seberang airbed, Leo kesana sekarang. Lalu Frisya sudahi panggilan. Aku gak yakin. Leo akhirnya beranjak. Ia menunggu Frisya berganti sepatu. Aku juga. Leo mendengus. Kalau gak yakin, kenapa nyuruh aku nemuin? Frisya tidak menjawab. Ia meraih tangan Leo, membuat lelaki itu heran kenapa kali ini Frisya menggenggam duluan dan tidak berusaha menyembunyikan status di kantor. Keluar dari ruangan, Leo menoleh ke perempuan di sebelahnya. Kalau mereka bawa pasukan, terus bunuh kita, Frisya berpikir. Bisa jadi, kayaknya dia bawa senjata, atau pesenin minum duluan buat racunin kita. Leo tertawa. Ia rangkul bahu Frisya saat berjalan keluar kantor. Setidaknya ucapan Frisya selalu bisa menenangkannya sebelum mereka masuk ke dalam sebuah restoran dan melihat dua orang ada di sudut sana. Hanya berdua. Ya, kelihatannya. Semoga bersambung.